selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semuanya pasti dalam keadaan baik ya. Sama, kita semua terpelihara oleh Tuhan hingga hari ini. Semua oleh karena kasih karunia Allah. Dan hari ini kita bisa beribadah kembali untuk anak-anak sekolah minggu. Semua karena kasih karunia Allah. Yuk, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini ya. Yuk adik-adik, mari sikap doa yang baik. Kita mau menyembah Tuhan dan kita mau nyanyikan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Sikap doa yang manis ya. Haleluya.
benar Tuhan, sungguh besar kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Apabila kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu yang memelihara kami. Dan patut kami mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu akan beribadah. Tuhan Yesus, persiapkan hati kami, sucikan dan kuduskan seluruh hidup kami, agar kami boleh layak Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan setiap puji-pujian yang akan kami naikkan, itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Itu boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah ibadah anak-anak sekolah minggu pagi hari ini ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati kita, siapkan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian mulutku untuk memuji-muji Tuhan. Haleluya. Yuk semuanya ya, gerakan tubuhnya ya. Haleluya. Mulutku untuk memuji Tuhan, bertepuk tangan. Mataku memandang salib Tuhan, telinga dengar suaranya. Mana lututnya? Dan lututku bertemu berdoa pada Yesus. Kakiku yuk jalan semua ya. Dari jiwa baginya, aku anak Tuhan yang mau melayaninya. Tuhan jadikan aku saksi-Mu. Mulutku untuk memuji Tuhan. Haleluya. Mana tangannya? Mataku memandang salib Tuhan, telinga dengar suaranya. Yuk kasih lututnya. Lututku berdoa pada Yesus. Kakiku berjalan cari jiwa baginya. Aku anak Tuhan yang mau melayaninya. Tuhan jadikan aku saksi. Sekali lagi ya. Mulutku. Haleluya. Bertepuk tangan. Mataku memandang salib Tuhan, telinga dengar suaranya. Dan lututku berdoa pada Yesus. Kakiku berjalan cari jiwa baginya. Aku anak Tuhan yang mau melayaninya. Tuhan jadikan dan lututku. Haleluya. Dan lututku berdoa pada Yesus. Kakiku berjalan cari jiwa baginya. Aku anak Tuhan yang mau melayaninya. Tuhan jadikan aku saksi-Mu. Haleluya. Kita mau pakai seluruh tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan ya. Mulut kita, tangan kita, kaki kita hingga lutut kita. Kita mau sambung pujian kita kembali ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk. Ya, angkat ya. Tangannya mana? Angkat ya.
Amin. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakinya ya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan Semuanya ya. hati gunakan semuanya. Amin. Hati gunakan semuanya. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Haleluya. Tadi kita sudah puji Tuhan. Tangan kita, kaki kita, tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan ya. Jadi kita harus jaga tubuh kita dengan baik, dengan hati-hati. Puji Tuhan. Nama Tuhan sudah kita muliakan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari semua sikap doa yang baik. Kita mau menyembah Dia. Bapa, sentuh hatiku. Haleluya. Betapa aku menyadari
Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ayo mari semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh termeteraikan dalam hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua guru-guru sekolah minggu Tuhan, sehingga guru-guru sekolah minggu boleh membawa semua anak-anak ini boleh mendekat kepada Tuhan dan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seekor hewan. Adik-adik tahu nggak ini hewan apa? Ini adalah apa? Iya, ini adalah tupai. Nah, tupai ini bernama Skempi. Skempi tinggal di hutan bersama dengan teman-temannya. Dan Skempi ini adalah seekor tupai yang sangat terkenal di hutan itu. Kenapa ya dia terkenal? Karena dia mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Dan kalian tahu apa yang membuat dia terkenal? Karena dia sangat rajin. Dia rajin banget. Setiap hari dia bekerja mengumpulkan makanan. Supaya ketika musim dingin datang, dia sudah mempunyai makanan yang cukup buat dirinya. Jadi dia bekerja keras mengumpulkan makanan. Makanan apa yang dimakan oleh Skempi? Semacam kenari. Siapa yang pernah makan kenari di rumah? Kenari itu enak ya. Nah, setiap hari Skempi bekerja, dia mengumpulkan buah-buahan yang keras semacam kenari di dalam gudang makanannya sampai penuh. Tetapi pada satu hari di tahun ini tuh ada yang berubah. Skempi berpikir, aku sudah tua, aku sudah terlalu bekerja keras setiap hari. Setiap tahun aku bekerja keras mengumpulkan makanan. Kayaknya tahun ini aku nggak perlu deh kerja keras-keras, nggak perlu deh kumpulkan makanan banyak-banyak. Toh juga selama ini makanan yang aku kumpulkan cukup buat aku, katanya gitu. Maka tahun ini aku nggak akan kerja terlalu keras, secukupnya aja aku kumpulin. Nah, Skempi mengumpulkan makanan secukupnya yang dia pikir bakalan cukup buat dia sepanjang tahun sampai musim dingin berakhir. Semua berjalan dengan aman, tapi ketika musim dingin masuk pertengahan, dia mulai kehabisan makanan. Satu hari dia pergi ke gudang tempat dia menyimpan makanan dan dia melihat, waduh, gudangku kosong, tidak ada makanan. Bagaimana ini? Sedangkan musim dingin masih ada, masih berjalan. Belum selesai musim dinginnya, aku sudah tidak punya makanan. Dia bingung cari makanan kan? Tiba-tiba dengar ada seekor tupai bersuara begini. Halo Skempi, di mana kamu? Kamu bersembunyi di mana? Wah, itu suaranya Skippy ternyata, temannya dari hutan yang ada di seberang. Lalu Skempi bilang, aku di sini di tempat penyimpanan makananku, katanya. Skippy melihat gudang makanan Skempi itu kosong. Wah, Skempi, gudang makanan kamu kosong. Kamu gak punya makanan lagi ya? Iya, habisnya aku pikir aku gak usah kumpulin makanan banyak-banyak. Karena sepanjang tahun, setiap tahun makanan aku selalu berlebihan. Wah, kalau begitu kamu pasti mendapatkan pelajaran ya dari pengalaman ini, bahwa kamu tidak boleh berhenti bekerja untuk mengumpulkan makanan. Iya, aku bingung. Sekarang aku gak punya makanan lagi, kata Skempi. Lalu Skippy bilang begini, ya udah, sekarang kamu ke rumah aku aja. Aku punya makanan yang cukup buat kita berdua. Nanti tahun depan kamu harus rajin lagi ya, kumpulkan makanan.
Skempi mendapatkan suatu pelajaran yang sangat berharga, bahwa dia tidak boleh berhenti untuk mengumpulkan makanan buat dirinya. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata selain makanan yang untuk tubuh kita, ada satu lagi jenis makanan yang tidak kalah penting untuk kita kumpulkan setiap hari. Tahu nggak makanan apa itu? Itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah makanan untuk rohani kita. Di mana disimpannya? Di dalam hati. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Nah, adik-adik yang sudah bisa baca, ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya, terus baca di Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Bunyinya, di dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Di mana kita simpan firman Tuhan? Yaitu di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup seturut dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan untuk rohani kita. Tahu nggak apa sebabnya kalau kita tidak mengumpulkan makanan rohani buat jiwa kita? Nih, Kak Sisil cerita tentang seorang anak bernama Didi. Seorang anak bernama Didi. Didi adalah seorang anak Kristen. Dia sudah mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Sejak itu dia rajin baca Alkitab. Setiap hari dia baca Alkitab, dia berdoa, dia ingat firman Tuhan. Lalu pada suatu hari Didi berpikir begini. Sambil dia merenungi, dia berpikir tentang perjalanan hidupnya. Wah, aku adalah seorang Kristen yang rajin sekali berdoa, rajin sekali baca firman Tuhan. Kayaknya sudah banyak sekali firman Tuhan yang aku baca dan yang aku simpan dalam hati. Sekarang aku mau libur dulu deh baca firman Tuhan, katanya Didi gitu. Lalu dia libur baca firman Tuhan, nggak lagi baca firman Tuhan. Apa yang terjadi ketika Didi tidak baca firman Tuhan lagi? Ternyata Didi berubah. Dia berubah menjadi seorang anak yang mulai membantah kepada gurunya, mulai ganggu teman-temannya, mulai nakal sama teman-temannya. Bahkan suatu hari Didi hampir berkelahi dengan sahabat karibnya yang selama ini dekat sekali dengan dia. Teman-teman Didi melihat, wah kok Didi jadi berubah ya? Biasanya Didi tuh baik loh, anaknya baik, sahabat dengan semua orang, dengar-dengaran sama gurunya di sekolah, kok sekarang jadi begini ya? Teman-temannya bingung. Nah, satu hari Didi di rumahnya, di kamar, dia duduk. Dia berpikir, apa ya yang terjadi? Lalu dia melihat ada Alkitabnya di atas meja, tertutup oleh debu. Lalu dia sadar, wah, ternyata yang membuat dia berubah itu adalah karena dia tidak lagi baca firman Tuhan. Aku libur baca firman Tuhan, makanya aku jadi begini. Ini adalah salahku, katanya Didi gitu. Mulai sekarang aku tidak akan berhenti baca firman Tuhan, kata Didi. Aku mau baca firman Tuhan setiap hari. Nah, mulai saat itu Didi berhenti dari libur membaca Alkitab. Dia lalu setiap hari rajin lagi baca Alkitab. Sama seperti Skempi, Didi mendapat suatu pelajaran yang berharga, yaitu tidak boleh berhenti mengumpulkan makanan. Kalau Skempi berhenti mengumpulkan makanan untuk tubuhnya, dia akan kelaparan di musim dingin. Didi ketika dia berlibur dari baca Alkitab, dia mendapatkan kesulitan. Nah, adik-adik tahu nggak? Firman Allah itu sangat penting buat kita.
Seperti kalau kita makan nasi, kita makan roti, kita makan ayam goreng, itu mengenyangkan perut kita, membuat kita sehat. Nah, firman Tuhan juga adalah makanan buat jiwa kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, firman Allah itu adalah susu dan roti bagi kita, supaya kita boleh kuat di dalam Tuhan. Makanya anak-anak sekolah minggu yang sudah bisa baca Alkitab, kelas kanak-kanak, setiap hari dapat ayat harian. Bacaan harian untuk apa dibaca? Supaya kita mengingat firman Tuhan, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Nah, maka jangan sampai lupa kita harus baca Alkitab setiap hari. Oke? Anak-anak sekolah minggu, anaknya Tuhan Yesus harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Jangan berhenti baca Alkitab supaya kita tidak mengalami kekurangan makanan nanti. Seperti Skempi kan, berhenti dari mengumpulkan makanan, dia menjadi kelaparan di musim dingin. Kita juga selain mengumpulkan makanan untuk tubuh kita juga mengumpulkan makanan untuk rohani kita. Disimpan di mana? Disimpan di hati, supaya kita boleh selalu mengingat firman Tuhan. Kita boleh hidup seturut dengan firman Tuhan, menjadi anak-anak yang manis-manis menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi sebuah lagu. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyi lagu ini ya, sama-sama sebelum kita berdoa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya. Kita sudah dengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Semua lipat tangan kembali, tutup mata. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan Yesus boleh memberkati kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana kami harus mengumpulkan makanan rohani bagi jiwa kita. Makanan rohani yang tidak kalah penting dengan makanan untuk tubuh kita. Biarlah Tuhan, semua anak-anak sekolah minggu, khususnya yang ada di Cibening ini Tuhan, boleh semakin setia di dalam membaca firman Tuhan, semakin setia dalam berdoa kepada Tuhan, semakin setia dalam beribadah kepada Tuhan.
sehingga mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak sekolah minggu, berkati semua orang tua mereka, usaha, pekerjaan, mata pencaharian. Tuhan berkati, bahkan guru-guru sekolah minggu Engkau berkati juga Tuhan, dengan kesetiaan, dengan kesungguhan untuk kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau juga memberkati pelayanan sekolah minggu yang ada di Cibening ini Tuhan. Memberkati gembala, ibu gembala, semua pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.